Pemirsa, KPK terus mendalami kasus korupsi kuota haji 2024. Terkini KPK sudah menggeledah rumah ex-Menteri Agama RI Yakut Khalil Qomas untuk mencari jejak dugaan korupsi kuota haji di masa kepemimpinan Yakut. Meskipun lembaga anti rasuah atau KPK sudah percaya diri mengantongi calon tersangka dalam kasus kuota haji 2024, namun hingga saat ini KPK masih belum juga mengungkap siapa tersangka yang terseret kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 yang diduga berpotensi menyebabkan kerugian negara hingga 1 triliun rupiah. Jalan panjang mencari jejak korupsi kuota haji 2024 sampai hingga di kediaman ex-Menteri Agama Yakut Khalil Qomas di kawasan Condet, Jakarta Timur. Penyidik menggeledah kediaman Yakut pada Jumat 15 Agustus 2025. Yakut disebut berada di rumah saat penggeledahan dan tidak melakukan perlawanan. Dari penggeledahan di rumah Yakut, KPK membawa sejumlah dokumen dan barang elektronik. Dari penggeledahan yang tim lakukan di rumah saudara YJQ, tim mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Jadi dari BBE itu nanti tentu penyidik akan melakukan ekstraksi untuk mencari petunjuk-petunjuk dan juga bukti untuk mendukung penanganan perkara ini. Dan terkait dengan penggeledahan yang dilakukan di salah satu rumah milik ASN di Kementerian Agama yang berlokasi di wilayah Depok, tim mengamankan 1 unit kendaraan roda 4. Mas, BBE itu biasanya dari mana sih, Mas? Handphone kan atau apa? Terus nanti akan diekstraksi atau gimana? Ya, BBE itu kan macam-macam ya. Salah satunya seperti handphone begitu. Nah, nanti akan diekstraksi ya, akan dibuka isinya. Kita akan lihat informasi-informasi yang ada di dalam BBE tersebut. Tentu informasi yang ada di BBE sangat berguna ya bagi penyidik untuk menelusuri informasi-informasi yang dicari ya terkait dengan perkara ini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK juga memastikan akan memanggil lagi ex-Menteri Agama Yakut Khalil Qomas karena penyidik menilai masih ada sejumlah informasi yang butuh digali dari keterangan Yakut. Yakut sebelumnya sudah diperiksa KPK pada 7 Agustus lalu. Selanjutnya, pada 9 Agustus 2025, KPK menyatakan kasus kuota haji 2024 masuk dalam tahap penyidikan. KPK juga sudah mencegah Yakut ke luar negeri bersama dengan 2 orang lainnya berinisial IAA dan FHM, dan larangan bepergian ke luar negeri ini berlaku selama 6 bulan. Terciumnya aroma korupsi atau kasus kuota haji 2024 bermula dari pembagian kuota yang diduga tidak sesuai aturan. Pada tahun 2024 lalu, Indonesia diberikan 20.000 tambahan kuota untuk mempercepat antrean haji reguler. Pemerintah harusnya membagi persentase 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus. Namun ternyata pembagian kuota haji 2024 dibagi rata alias masing-masing 50%. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, KPK kini terus mendalami kasus korupsi kuota haji 2024. Terkini KPK sudah menggeledah rumah ex-Menteri Agama RI Yakut Khalil Qomas. Lalu apa yang sebenarnya ditunggu oleh KPK untuk mengumumkan tersangka dalam kasus rasuah ini? Kita akan membahasnya bersama dengan Koordinator Maki Boyamin Saiman. Selamat sore, Mas Boyamin. Sore, Eva dan seluruh pemirsa. Mas Boyamin, penggeledahan rumah Yakut, apa yang sebenarnya dicari oleh KPK? Ya, untuk melengkapi dalam rangka akan menetapkan tersangka, gitu. Apakah itu mantan menteri Pak Yakut atau orang yang lain. Jadi kita tunggu aja lah dengan berdebat-debat dengan sungguh menunggu supaya segera ditetapkan tersangka maksimal bulan Agustus ini sudah selesai. Karena apa? Kalau mereka terlalu lama ya bisa kita gugat pra peradilan kayak yang kemarin. Di bulan April kita gugat ya, terus kemudian sudah bergerak lagi dan ini agak cepat sebenarnya kita apresiasi. Tapi kalau mereka ceroboh ya bisa digugat oleh tersangkanya gitu. Jadi ya ini harus diseimbangkan antara kecepatan dan ketepatan gitu, istilahnya begitu. Karena kalau tidak meriksa tersangka itu sebelumnya untuk jadi saksi kan pasti kalau pra peradilan pasti dikalahkan KPK. Dan itu 2 kali kan dalam kasus Edi Harriet dan kasusnya Paman Birin itu kan KPK kalah gara-gara belum meriksa sebagai
saksi pada saat penyidikan. Jadi ya ini kalau toh nanti akan memeriksa saksi siapapun termasuk Pak Yakut itu kan dalam rangka melengkapi dan memperkaya bahan-bahannya. Jangan sampai nanti pertanyaannya ya itu aja, malah kayak seperti penanya itu malah bingung nanyanya. Tapi kalau bahannya lengkap kan mengelak kayak apapun, saksi yang kira-kira akan jadi tersangka itu kan makin terpojok, malah begitu Eva. Masih. Oke. Soal kelengkapan barang bukti ini dari penggeledahan tersebut, penyidik juga menyita barang bukti elektronik berupa handphone dan sejumlah dokumen. Disampaikan oleh KPK, BBE barang bukti elektronik berupa handphone akan diekstrasi isinya untuk kepentingan penyidikan. Sejauh mana ekstrasi ini akan kemudian membuat terang kasus dan mengerucut ke tersangka? KPK sudah sangat berpengalaman untuk barang bukti elektronik gitu. Bahkan yang sudah dihapus pun masih bisa dimunculkan kembali. Jadi ya justru dengan menyita handphone itu kan ketahuan nanti istilahnya pembicaraan, komunikasi dengan siapa saja. Terutama yang kalau saya fokus itu kan surat keputusan membagi 50% itu yang harus menjadi titik poin. Karena harusnya kan maksimal 8%. Itu aja sudah salah. Kedua, bentuknya harusnya kan peraturan menteri berdasarkan undang-undang. Tapi kan hanya diturunkan gridnya surat keputusan. Itu beda jauh peraturan itu di lembaran negara dan diverifikasi Menteri Hukum HAM melanggar aturan undang-undang atau tidak gitu. Jadi kalau ini nampak sengaja dibuat surat keputusan biar tidak dikoreksi oleh Menteri Hukum HAM. Padahal kalau di peraturan itu kan berarti ketahuan, berarti maksimal 8%, tidak boleh 50%. Nah ini kan istilah saya malah sudah terang mens reanya sebenarnya. Dari situlah kemudian 50% ini yang diduga dijual. Dan inilah yang menjadikan permasalahan ini menjadi korupsinya dugaannya hampir 1 triliun. Itu kan paling besar itu kan pungutan liarnya itu. Iva, masih. Oke, soal saksi di tahap penyidikan tadi Anda juga sempat singgung ya Mas Boyamin, rencananya KPK juga akan kembali memanggil ex-Menteri Agama Yakut Khalil Qomas sebagai saksi di tahap penyidikan. Apa yang membedakan sebagai saksi atau status saksi di tahap penyelidikan dan di tahap penyidikan? Ya, kalau penyelidikan itu kan kalau tidak hadir kan tidak ada upaya paksa. Tapi kalau saksi di tingkat penyidikan tidak hadir 2 kali ya upaya paksa gitu. Dan kalau toh dia layak untuk tersangka, maka ya dinyatakan dia dipanggil 2 kali tidak hadir langsung ditetapkan tersangka bisa. Tapi kalau saat penyelidikan nggak bisa. Itu intinya itu Pak. Jadi ini seperti misalnya ada oknum PNS golongan 3 juga sudah disita mobilnya. Itu kan rangkaian nanti kan. Bagaimana dia punya tugas itu, pernah ditugasi apa oleh menteri misalnya, atau pernah membohongi apa menteri, kan ini kan kita kan belum tahu ini sebenarnya kan level atasan yang tertipu atau atasan yang memerintah gitu. Jadi ini ya masih kita masih netral, praduga tidak bersalah, bisa aja menteri ditipu atau sebaliknya menteri malah yang nyuruh membuat SK dan lain sebagainya supaya bisa dijual gitu. Nah ini yang rangkaian inilah maka saksi-saksi lainnya dikumpulkan semua juga gitu. Karena ya itu tadi jangan sampai kalah pra-peradilan kalau nanti sudah penetapan tersangka. Jadi harus solid lah istilahnya begitu, Eva. Atasan tertipu atau atasan pemerintah ya. Kalau menurut Maki sebenarnya bagaimana awal mula celah korupsi kuota haji 2024 ini? Ya ketika sebenarnya kan mengajukan permohonan penambahan kuota haji ke Arab Saudi itu kan dalam rangka memotong haji reguler yang 30 tahun sampai 40 tahun, bahkan ada yang 45 tahun. Nah, dengan maksud memotong reguler itulah mengajukan permohonan dan Arab memberikan 20.000 gitu. Nah ini ada konsep ternyata dijual 50%-nya atau 10.000-nya. Maka pemerintah Arab marah. Kemarin apa? Di tahun 2025 tidak ada tambahan kuota, bahkan haji foroda aja nggak dikasih kita gitu. Karena saya yakin pemerintah Arab juga marah. Kita pun marah rakyat kita karena harusnya memotong haji reguler yang nunggunya sekian tahun, tapi kemudian dipotong oleh haji plus yang menurut saya itu bahkan baru 1 tahun aja sudah berangkat dengan gitu kan diminta untuk membayar tambahan yang saya istilahkan pungutan liar itu. Oke, baik kita tunggu ya nanti pengumuman KPK apakah akan segera mengumumkan penetapan tersangka dalam kasus ini. Terima kasih Koordinator Maki Boyamin Saiman. Ya, masih. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.